Bogor yang peduli, yang cinta kedamaian, cinta ketentraman dan kedamaian jauh lebih banyak daripada kelompok mereka itu. Sekarang penyidik dari Polresta Bogor melakukan penyelidikan terkait masalah keluarnya saudara Habib Rizik Syihab tadi malam tanpa sepengetahuan dari Satgas atau gugus COVID-19 di Bogor. Saat ini selalu dihalang-halangi, ya terkesan dihalang-halangi, maka dari Satgas COVID itu sendiri tadi malam sudah membuat laporan polisi, ya terkait masalah menghalang-halangi yang dengan adanya penyakit wabah menular ini. Sementara itu, Polda Jawa Barat menyelidiki pergian Rizik Syihab dari Rumah Sakit Umi Bogor tanpa sepengetahuan tim Satgas COVID-19 Kota Bogor. Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Perumahan Mutiara Sentul The Nature yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran aksi demonstrasi sejumlah warga yang menamakan diri mereka kelompok Forum Rakyat Pajajaran. Aksi demo itu dilakukan karena mereka menduga pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab bersembunyi di salah satu rumah yang ada di kompleks tersebut. Dalam aksi demonstrasinya, kelompok Forum Rakyat Pajajaran meminta Rizik Syihab untuk keluar dari perumahan Mutiara Sentul The Nature. Diduga beliau kabur ke sini, walaupun kejelasan berapa persen tapi indikasinya ada di sini, kata Ketua Kelompok Rakyat Pajajaran Bersatu Ahmad Suhadi pada Senin 30 November 2020. Ahmad mengatakan keberadaan Rizik Syihab meresahkan karena belum diketahui hasil swab test atau tes usap yang bersangkutan hingga kini. Bukan tidak mungkin hal tersebut bisa membahayakan warga sekitar. Kalau hasil swab testnya positif, itu akan berdampak ke masyarakat. Beliau itu akan berinteraksi, okelah, ke masyarakat umum. Tapi dengan adanya relasi teman-temannya, ustadz-ustadz yang dekat dengan beliau akan menjadi tertular. Maka nanti akan lebih banyak menyebarkan, ujar Ahmad. Karena itu, Ahmad meminta agar Rizik Syihab segera diamankan dan diproses sesuai aturan mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kita ingin masyarakat Bogor bersatu memerangi COVID-19. Walau beliau di sini dikhawatirkan makin banyak yang kena, ujarnya. Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, Teguh mengakui perumahan yang sempat didemo sekelompok warga itu merupakan tempat tinggal anak Rizik Syihab. Ya, itu memang rumah anaknya di Sentul. Sudah lama anaknya tinggal di situ, tapi saya juga nggak tahu anak keberapa, kata Teguh dikutip dari Kompas.com. Terkait kabar penjemputan Rizik Syihab, Teguh menyebut hanya tinggal menunggu pemerintah dari atasan, yakni Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor. Iya, katanya. Tapi saya belum dapat info apa yang benar di dalam perumahan itu. Saya nunggu info Ketua Satgas COVID-19 saja. Jadi nunggu dulu perintah mereka bagaimana teknisnya, ucap Teguh. Nunggu perintah jemput, ya kita jemput. Maksudnya itu bisa jadi dia positif karena belum laporan sama Pak Bima Arya hasil tes COVID-19 dia. Lanjutnya, Imam Besar Front Pembela Islam HRS melarikan diri dari Rumah Sakit Umi Kota Bogor saat hasil tes swabnya menjadi perdebatan dengan Pemkot Bogor. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Henry Fiuser menjelaskan
bahwa HRS kabur dari Rumah Sakit Umi pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 28 November melalui pintu belakang. Kabur melalui pintu belakang diduga melalui gudang obat Rumah Sakit Umi. Namun, security Rumah Sakit Umi atas nama Edi Setiawan tidak mengetahui kendaraan yang digunakan. Setelah dicek oleh security pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, bahwa keduanya, yakni HRS dan istri, telah meninggalkan rumah sakit pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, jelasnya. Henry pun menjelaskan, pihak rumah sakit masih tertutup terkait keberadaan pasti HRS. Sebelumnya, HRS dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kepolisian menyebutkan bahwa HRS kabur tanpa menjelaskan hasil tes swab yang dilakukannya. Rupanya, selain caci maki saat ceramah atau yang dikatakan FPI dengan berkata kasar, maka mudah dipahami orang, ternyata Rizik juga memiliki ciri khas lain. Orang yang mengaku keturunan Nabi ini nyatanya tak lebih dari seorang pengecut. Saat dihantam banyak kasus hukum dari tahun 2017 silam hingga menyeret chat pornografi dengan Firza, dirinya dengan cepat kabur ke Arab. Tentu saja namanya kabur, mana ada umroh sampai 3,5 tahun. Kini lagi-lagi Rizik kabur dari pemeriksaan swab terkait corona. Sampai beredar adanya surat bermaterai yang menyatakan dirinya tak memperbolehkan hasil swab di muka umum. Masalahnya tentu berbahaya jika kemudian hari ia ternyata positif corona. Berapa banyak orang yang harus berkorban dan dikorbankan demi seorang Imam Jumbo ini? Diketahui sebelumnya, HRS menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi sejak beberapa hari lalu akibat kelelahan. Terkait informasi kaburnya HRS, pihak Rumah Sakit Umi belum bisa dikonfirmasi. Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, dan Direktur Umum Najamuddin tidak merespons konfirmasi yang disampaikan oleh Tribun News Bogor. HRS sebelumnya menyampaikan surat kepada Ketua Satgas COVID-19 Bima Arya Sugiarto terkait hasil pemeriksaan swab test. Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor Agustian Syah menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan surat keberatan hasil swab Rizik dipublikasikan. Agus menegaskan bahwa selama menjalankan tugasnya, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor tidak pernah mempublikasi data pasien. Kami tekankan sekali lagi, kami dari Satgas COVID-19 Kota Bogor tidak pernah mempublis data pasien, jadi untuk semua, kami tidak pernah mempublis data pasien, ujarnya di Balai Kota Bogor pada Sabtu 28 November 2020. Agustian Syah memastikan bahwa kepentingan Satgas COVID-19 adalah untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 untuk mengambil langkah yang tepat selanjutnya. Terlebih saat ini pasien terindikasi berstatus ODP dari klaster Petamburan. Kami sangat menghargai privasi pasien. Kami tidak pernah mempublikasi data pasien, tapi kami meminta sinergi dan kolaborasi untuk mencatat dan mengetahui untuk mengambil langkah yang tepat untuk selanjutnya, ujarnya.